Ustadz Pardamaian Harahap. Terima kasih Bang Damai untuk kehadirannya. Dan sama-sama juga kita malam ini selalu, minggu malam bermakna ini, selalu kita menghadirkan guru-guru yang sangat luar biasa. Semuanya hanya untuk mengantarkan kita untuk bertemu dengan kesadaran. Dan kajian ini bebas untuk siapa saja yang mau bergabung, yang sedang mencari dan sedang mencari guru-guru yang bisa mengantarkan kita ke dalam kesadaran. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam ini akan lebih menambah kesadaran kita dan menambah kebahagiaan kita untuk hidup selalu merasakan kehidupan bersama dengannya. Begitu teman-teman, tapi sebelum kita ke Bang Dame, mari sama-sama kita hening sejenak bersama Bang Dame agar apa yang kita rasakan malam ini betul-betul hanya kita membukakan hati kita, membukakan jiwa kita, membersihkan semua yang ada di dalam pikiran kita, karena Allah selalu bersama orang-orang yang mau belajar, mau menerima apapun yang diberikan olehnya pada kita semua. Dan semoga malam ini malam yang terindah bagi kita. Mari kita sama-sama hadirkan diri kita di sini utuh seutuh-utuhnya untuk menerima segala apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Mari kita sama-sama hening sejenak dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama langsung saja kita simak kajian malam ini yang bertema The Witness atau Sang Saksi. Nah, silakan guru kita semua untuk memberikan malam ini pencerahannya. Terima kasih Bang Dame. Mulai nih. Mulai ya. Jangan dibuang-buang waktunya, Bang. Ya, terima kasih Bunda Judis, Mbak Judis, sahabat jiwa, sahabat yang ditakdirkan bertemu dalam perjalanan hidup. Dekatnya, ya dekatlah ya gitu. Pertemuan saya sama Mbak Judis itu takdirnya untuk membawa kepada kesadaran ya. Teman-teman di Kamana, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita berkumpul malam ini, belajar bersama untuk dialektika, bermeditasi, berkontemplasi bersama-sama. Watawaso bil haq, watawaso bis sabr. Saling berwasiat, saling menasehati dalam kebenaran, dan bagi kita yang belum terbuka, sabar. Ya. Semoga saya juga dilancarkan menemani sahabat-sahabat yang hadir malam ini, dan juga nanti yang menonton YouTube-nya. Ya. Jadi saya menyarankan jangan hanya sekali nonton ini, tapi juga ditonton beberapa kali. Karena nggak langsung ngerti. Kenapa? Karena kebiasaan berpikir kita selama ini hanya logik. Logika operasinya analitik, tapi kalau kesadaran itu melampaui logika. Namanya logos. Kalau di Islam suka disebut itu kolbu atau intuisi spiritual. Mengetahui langsung direct gitu, nggak pakai analisa, nggak pakai Google, nggak pakai ChatGPT. Hormat kita pada guru-guru yang ditakdirkan bertemu dengan kita menjadi cahaya buat kita.
Cahaya yang membuat jalan kita jadi terang, melangkah. Dan menyadari diri kita ini juga cahaya. Gitu. Khususnya cahaya yang sangat kuat sampai sekarang, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, ini pertemuan ke-9 yang kita beri judul besar adalah Standing as Awareness. Ya, saya ulangi, Standing as Awareness. Standing itu mencari bahasa Indonesianya itu susah gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu menetap atau berdiri tegak. Standing gitu. Sebagai kesadaran. Ada relasinya dengan Al-Quran, Mbak Judis, yaitu surat atau ayat kursi gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu, Allah tidak ada Tuhan selain dia. Yang hidup, al-hayyu, hidup. Napas itu bikin direct path. Bernapas dengan sadar saat ini itu menyadari al-hayyu. Lalu kita sadar, tegak, berdiri tegak sebagai yang hidup itu, yang sadar itu, al-qayyum. Latak hujuhu sinatualan, tidak mengantuk, tidak tidur gitu. Kalau kesadaran itu ngantuk dan tidur, yaitu dari sang kesadaran Allah. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Itu bisa direlasikan ke situ. Nah, ini pertemuan ke-9 dan beberapa pertemuan di awal itu kita sudah mulai mendefinisikan kesadaran. Bukan definisi logis, tapi direct path mengalami. Kesadaran adalah yang menyaksikan apapun yang muncul. Apapun yang muncul. Kan kalau lagi nyuci piring, Mbak Judis, itu suka muncul tuh ada pikiran gitu. Nongol aja gitu pikiran. Iklan gitu, di pikiran. Nah, siapa yang menyaksikan itu? Itu kesadaran. Yeah. Bukan mata. Jadi ingat ya, yang muncul, bahasa Inggrisnya itu arising. Arising. Atau appear. Atau menampil gitu. Dan kita nggak terbiasa menyadari itu. Karena kita terlalu aktif pikirannya sampai tidak bisa jeda mengamati. Nah, kalau kita buka mata, banyak yang muncul tuh. Gitu ya. Jadi kesadaran adalah yang menyaksikan apapun yang muncul. Nah, itu definisi waktu itu, udah terbiasa kita. Nah, sekarang kita mau masuk kepada bab ke-8 nih, bab ke-9. 9 ya. Nah, pada bab 9 kemarin, bab 8 kemarin ya, Mbak Judis, ini mengingatkan ya, supaya teman-teman nonton lagi tuh. Ada Ibu Siti di sini nonton juga nih standing. Pak Ade juga ya, luar biasa. Jadi standing as awareness, the mind ya, bahasa Indonesianya pikiran, tapi berbeda dengan thought ya. Mind is an object. Jadi pikiran itu objek, bukan subjek ya. Nah, itu kira-kira gitu. Ini udah kita bahas. Ya. Jadi mind itu bentuknya ada thought, ada emotion, ada feeling, ada memory. Itu bukan subjek ya. Gitu. Itu adalah objek. Ya. Kenapa kita mulai dari pemahaman yang dalam tentang hubungan subjek-objek? Karena pikiran kita begitu cara kerjanya. Nah, kita coba perdalam ya, Mbak Judis ya. Iya, Bang. Nah, kemarin subjek-objek ini kan duality nih. Sementara ini kita berasumsi subjek-objek itu dua. Dua. Ya, katakanlah dua. Emang dua kan? Dua. Dalam pengertian akal dua. Duality, Pak ya. Belum non-dual. Belum tauhid ya. Nah,
objek itu sering kita alami, betul? Iya. Contoh, the world. Jadi begitu kita buka mata melalui panca indera, kita mengalami objek. Suara kita alami, ya kan? Warna kita alami melalui mata. Manis pahit melalui lidah, ya kan? Panas dingin melalui kulit, iya enggak? Itu namanya the world. Ini arising kan menampil. Nah, belum terbiasa yang disebut menampil ini ya. Anggap aja dia objek. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ada lagi objek pengalaman itu, Mbak Judis, the body. Ini sengaja saya dekatin. Badan kita ini kita lihat nih. Ya, badan kita ini kita lihat, kita alami. Begitu kita menutup mata, Mbak Judis, tubuh kita ini menjadi gambaran, betul? Iya. Gambaran. Ini kita langsung direct path nih, gambaran. Kadang-kadang pegal-pegal terasa di leher. Perut bunyi. Ya kan? Pinggang agak sakit. Ya enggak? Kita pegang dada, terdeteksi detak jantung. Itu semua sensasi. Sensing. Maaf, termasuk nafsu syahwat. Nah, gitu kan. Misalnya bapak-bapak ngelihat foto seksi gitu. Itu ada tuh sensasi tuh di tubuh. Atau ngelihat bulan puasa es blewah. Ada sensasi, lidah kok kayak begitu gitu kan. Nah, melihat es blewah saat bulan puasa, ini ada nih, yaitu body namanya. Jadi, the world, apapun yang kita alami melalui panca indera. Kalau body, apapun yang kita alami sebagai sensing. Clear ya? Clear. Nah, sensing itu masih kasar. Apalagi world, masih kasar kan? Ini saya pegang nih. Ini kasar nih. Nah, keras. Akhirnya saya alami. Oke. Nah, tubuh itu sensing. Gitu ya. Kita terus itu detailnya banyak. Nah, makin halus Pak Ade, itu ada namanya the mind. Mind itu saya suka terjemahkan batin. Nah, di situ banyak tuh yang muncul, benar nggak? Pikiran, perasaan, cemburu. Itu namanya banyak tuh. Nanti pelan-pelan kita akan ngerti. Ternyata setan itu muncul di pikiran gitu. Setan. Apa itu? Yang suka goda-goda, kan gitu. Malaikat muncul di mana? Ini nanti silakan deh self-inquiry sendiri. Malaikat itu apa? Penjaga, guardian angel. Atau petugas-petugasnya Tuhan dalam bahasa agama. Nah, teman-teman sekalian yang hadir malam ini, melalui penyelidikan langsung sekarang, kita tahu the world, the body, the mind itu semua objek. Subjeknya mana? Subjeknya adalah kesadaran. Nah, kita memberi perhatian kepada objek. World, body, mind. Ini bisa didetailkan ya. Bintang itu pengalaman apa? World. Kita lihat menghadap ke atas. Orang buta, bagi dia bintang itu di mind loh. Orang buta, iya enggak? Dia enggak punya pengalaman. Tapi kalau dia nutup mata, kita bilang, oh, bintang itu titik-titik kecil cahaya. Oh, saya juga lihat, dia bilang gitu. Dia lihat tuh di pikirannya tuh. Dia juga punya pengalaman bintang. Gitu kira-kira. Jadi harus mulai terbiasa teman-teman di kajian Common Standing as Awareness ini. Bahwa objek itu ada physical object, the world. Ada juga bintang-bintang di ruang batin kita yang Nabi Ibrahim bilang, Haja Robbi, ini Tuhanku katanya. Kalau bintang yang dimaksud itu, yang di atas itu harusnya kata-katanya Zalika Robbi. Itu ya teman-teman, kita teruskan. Jadi selama ini kita terbiasa attention kita kepada objek. Sebenarnya ada tambahan nih Bunda Judis. Objeknya itu objek digital. Tuh. Nah, silakan tuh.
Saya nggak mau masukin di sini kategori ini aja to the world. Ya nggak, Intelijennya tapi yang itu mana? rame loh. AI. Kita aja di sini kegeeran, kita kan digital nih. Bang, teman-teman melihat parlemen di mana? Di layar laptop, layar HP, layar iPad. Atau kalau lagi sambil dasteran, dia cuma dengerin suara Dame. Iya. Terngiang-ngiang di telinganya, akrab banget gitu kan. Intimasi banget dengan suara Dame kan sama Mbak Gak Judis. ngelihat orangnya udah tahu udah hafal nih suara Bang Dame nih. Wah, tapi dia coba reka-reka lah bayangan yang ada di flyer itu kan. Iya. Gitu. Jadi banyak yang ketemu saya Mbak Judis, appear atau arising in mind. Nggak pernah ketemu secara fisik. Iya. Ada itu. Sejak pandemik dia kagum sama yang menampil sebagai Dame itu gitu. Padahal Iya. dia nggak tahu kalau lagi ketemu secara fisik. Kalau Pak Ade sih ngopi yuk, ngopi saya sama Pak Ade gitu. Makan ini kita Pak Ade ya, pepaya kan? Nah, itu makan pepaya sama Pak Ade. Jadi teman-teman, melalui direct chat, kita hanya terbiasa memberi perhatian kepada objek. Iya. Tambahin ya di sini ya, digital ada ya. Nggak bisa AI. diabaikan tuh. Digital Bu, appear digital ya. Kita kan ngelihat TikTok, Tokopedia gitu kan. Iya, iya. Atau sekarang nyari-nyari siapa ya saya pilih jadi presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu nongol di sini loh. Digital loh, karena kebanyakan di TikTok jadi terpengaruh juga kita milih dia ya. Oke, lanjut ya Bunda Judis ya, nanti kelamaan kita di situ. Nah, sekarang ini semua namanya content of experience. Content of experience. Itu appearance arising, menampil, muncul. Ya, arising itu muncul. Nah, kita jarang memperhatikan subjek, Mbak Judis. Jarang kita perhatiin subjek. Iya. Padahal ini yang paling penting nih. Nah, karena itu teman-teman yang sudah sering mengikuti dialog atau meditasi, kontemplasi standing as awareness, harus terbiasa membedakan di akalnya ada subjek, yaitu kesadaran, dan content of experience, yaitu mind, body, and world. Clear ya? Nah, sekarang kita mau praktek lagi, Mbak Judis, direct path experience. Kita selidiki sekarang. Sama-sama kita meditasi. Pertanyaannya, kan self-inquiry itu kan tanya, selidiki. Apakah objek bisa terpisah dari subjek? Nah, itu kita tanya masing-masing. Lihat, itu satu ya, Nggak Bang. usah langsung dijawab, dimerenungkan. Apakah bisa objek dan subjek terpisah? Atau objek sendiri gitu, sendirian dia? Nah, saya terusin supaya ngebantu. Kalau subjek itu adalah layar laptop, gambar adalah objek-objek yang menampil kan? Apakah bisa gambar dan layar terpisah? Nih, ya kan? Ini yang disebut pardamian itu menampil, ganti-ganti yang menampil kan? Ya nggak? Iya, Bang. Layarnya kan tetap sama ya, Pak Iya. Ade. Bisa nggak layar terpisah dari gambar? Atau jangan-jangan gambar dan layar satu? Kira-kira begitu hubungan subjek-objek. Tapi silakan selidiki sendiri kan, nggak bisa dijokiin ke saya itu. Masuk lagi kita kepada self-inquiry ketiga. Apakah aku? Nah, subjek itu kan aku kan, penyaksi, sang saksi, terpisah dari pikiranku, perasaanku, emosiku. Kalau
Pak Ade lagi marah, muncul marah, muncul. Lagi nongol di marah, gitu kan. Rising muncul. Itu terpisah nggak sih dengan yang menyaksikan objek marah itu? Karena kita mau membahas sang saksi. Selama ini kita sering bahas yang muncul, yang disaksikan. Wah, Bang Damian, ngapain sih ribet-ribet begini? Gini loh teman, nanti kalau badanmu berakhir, kamu jadi apa? Gitu kira-kira. Saya nggak nyebut mati sih. Karena nggak pernah mati ya Bang. Kalau mati kan serem. Kita udah terbiasa, makna mati di pikiran kita itu menyeramkan. Itu sebetulnya penyebabnya. Coba kalau diartikan mati itu pulang. Padahal mati itu Bang Pak Ade, itu salah satu maknanya pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji ini tuh milik Allah sama kembali, pulang. Salah satu makna mati lagi adalah ajal, expire. Ada maut. Ada syahid. Jadi, Bang, ngapain sih ribet-ribet mikir begini? Ntar nanti sampean kalau sudah berakhir badan ini, ente kemana? Siksa kubur, masuk neraka. Apa itu neraka? Cari tahu sekarang. Jangan cuma didongengin. Jangan nitip ya Bang. GR, ntar masuk surga gue, tapi ditagih hutang panik. Nggak bisa dijokiin ini Pak Ade, pengetahuan ini nggak bisa. Guru-guru menuntun, tapi guru itu memberitahu, kamu harus selidiki sendiri. Karena mati nggak bisa bareng-bareng. Suami istri dekat, mati sendiri-sendiri. Di mana dong? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ini penting ya. Meskipun saya bawa gayanya santai. Jadi apakah aku matinya Bang? penyaksi, sang saksi, terpisah dari objek pikiranku, perasaanku, emosi? Selidiki ya teman-teman ya. Saya nggak mau jawab. Kata Bang Dami nggak pernah terpisah sih. Nah, itu dogma tuh. Dogmanya Bang. Ngandalin kata Bang Dami, selidiki aja sendiri. Saya sudah selidiki. Termasuk yang takut mati itu saya selidiki. Takut neraka. Saya selidiki tuh. Dari mana ya takut neraka ini? Coba kalau dari dulu dogmanya. Wah, kasih Kong Abu udah ngomong. Kasih sayang lebih luas daripada murka. Gitu. Hadis Nabi. Tetap aja takut neraka. Karena udah masuk kadung di pikiran maknanya. Dan nempel. Gak bisa di-delete. Masuk tuh barang. Ke-install udah. Wah itu dosa. Udah masuk. Salaman dosa yang bukan muhrim. Gitu aja. Gimana itu? Iya kan? Mbak Judis ngalamin kan? Wah bukan. Jangan salam. Nanti dosa. Gitu. Iya Bang. Bayangin nggak Mbak? Saya pernah membayangkan nih Mbak Judis. Kita lagi taklim nih Mbak Judis ya. Bayangkan loh banyak ibu-ibu. Ya saya sama Pak Adik lah berdua laki-laki di situ. Bayangkan Rasulullah datang Mbak Judis. Begitu baik hati. Tiba-tiba dia mau salam sama Mbak Judis. Bukan muhrim, kata Mbak Judis. Enggak ya, langsung peluk aja ya. Iya. Nggak akan ditunggu-tunggu Bang. Masa iya sih nolak? Iya. Nggak kecewa gitu. Iya. Kalau Mbak Judis malah sergap gitu ya. Gitu langsung. Rasulullah soalnya kan. Iya bener Bang. Kalau dalam konteks sekarang yang lagi viral kan Habib.
Wah, saya foto sama Habib. Ah, gitu kira-kira begitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena di situ ada cinta. Mhm. Kita nggak bisa paham apa yang terjadi di dalam batin orang. Kita hormati aja. Kayak fans lah. Asal Ya, cintanya jangan fans. modus ya Bang ya. Cintanya Itu, kesadaran. itu urusan dia kan? Iya, Karena kalau dia tidak murni, dia tersiksa sendiri kan? ya. Kalau modus tersiksa sendiri ya Bang. Tersiksa sendiri kalau dia cinta yang murni ya. Malah cintanya membebaskan, bikin bahagia. Ah, iya iya. Wah, Ya kan? terjawab nih katanya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian nggak bisa dijokiin ya. Jadi jangan selidikilah ini pertanyaan ini. Kemudian, apakah mind body world objek kan bisa terpisah dari sang kesadaran sang apa? Nah, Mhm. dicari tahu. Nah, malam ini kita boleh diskusi teman-teman. Itu gunanya forum ini. Untuk jiwa-jiwa yang mau mandiri, berdaulat. Karena yang hadir di sini, saya berasumsi sudah akil balik. Bukan sudah mens atau sudah mimpi basah ya. Akalnya sudah dewasa. Balik kan artinya dewasa. Kalau kita lihat pemilih pilpres ya, pemilih presiden itu banyak yang nggak akil balik. Ini salah, ini wah udah itu bisa berantem tuh. Nanti lihat cek aja Bu Siti di WhatsApp grup. Mhm. Itu sudah mulai ada campaign tuh. Jadi udah nggak dewasa gitu. Ya beda pilihannya nggak apa-apa lah. Masa jadi musuhan? Ya nggak. Kita teruskan ya teman-teman. Kita masuk lagi. Apakah objek bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran subjek? Ini juga lama saya merenungkan ini. Sampai saya punya jawaban. Objek itu sama dengan alam ini nggak mungkin berdiri sendiri kalau nggak ada Allah. Iya. Bisa nggak gambar saya nongol sendiri tanpa layar? Tahu-tahu ada gambar saya nongol sendiri nggak ada layar gitu nggak bisa. Saya kirim email gitu Pak Ade nggak ada layarnya gitu. Nggak tahu ya nanti zamannya kalau metaverse pakai kacamata ngirim email pakai kode-kode ini aja transfer. Nah gitu jangan-jangan sekarang kan bisa transfer nih pakai HP. Iya. Mbak Judis kalau mau transfer ke saya, pernah ya transfernya Mbak Judis? Pernah ya? Kayaknya Bang Dame yang transfer ke saya deh. Iya, iya. Jadi besok-besok mungkin nggak pakai HP transfer. Iya, iya. Udah canggih, pakai kacamata aja. Jangan-jangan wali-wali Allah itu transfer pahala pakai ini aja, batin. Wah, kirimin doa. Itu pakai apa coba itu? Gelombang frekuensi itu tiga fakir lagi bicara hukum-hukum alam tuh hukum Taurat itu silakan ditonton itu tiga fakir lagi bicara hukum alam itu bagus tuh hukum tabur tuai hukum frekuensi hukum vibrasi gitu. Hari-hari banget ya Bang ya, yang dialaminya. Iya. Tapi suka terlupakan. Iya benar ya jadi terusin ya teman-teman ya jadi nah kita masuk ke yang sekarang siapa sebetulnya the witness ini. Coba kita kembali, ini sering saya ulang, ya, hakikat pengalaman. Ya, jadi mulai sekarang sahabat-sahabatku, kalau saya tahu sesuatu itu based on experience. Ada orang kan banyak tahu itu dari Google gitu. Saya tahu cinta ada definisinya di Google gitu kira-kira. Ya jatuh cinta aja. Pacaran itu lewat WhatsApp gitu ada juga tuh pacaran. Cemburunya juga lewat WhatsApp. lewat Facebook. Mantannya posting gambar di IG di Facebook dia ribet gitu coba. Bisa begitu sekarang ya. Udah tinggal matiin aja ya Bang. Facebooknya.
Lucu manusia itu ya Mbak Judis ya. Gitu. Udah tahu dikiriminnya ke WA, WA-nya dipegangin terus. Iya gitu. Ya, pacaran juga nggak bisa diwakilkan gitu. Kan? Kang Abu. Iya, nggak bisa. Emang nggak bisa. Experience, direct experience, ya. Itu experience-nya kan Abu. Iya, iya, iya. Lanjut ya. Lanjut, makin Ih, seru. jangan Mbak Judis jadi Sri Mulat ini. Jadi kita bertanya nih teman-teman, hakikat pengalamannya. Siapa yang bersaksi saat ada kemunculan? Kalau saya sebut kemunculan itu bentuknya mind, body, sensing, sama world ya. Siapa yang bersaksi? Kita selidiki teman-teman. Kita mulai dari pengalaman umum, ordinary people. Pengalaman orang kebanyakan, mereka tidak bisa membantah ada pengalaman deep sleep consciousness. Betul ya? Ya, consciousness. Nah, pada pengalaman ini Pak Ade, pengalaman tidur nyenyak, tidak ada yang muncul kan? Nggak ada yang muncul. Makanya kita bilang kita sedang nggak sadar. Padahal saya tanya Bunda Judis, Mbak Judis tadi malam tidurnya gimana? Pulas. Kok Siapa? tahu ya? Berarti ada yang bersaksi kan? Kalau mimpi gimana? Oh, saya mimpi dikejar-kejar monster. Ada yang muncul. Tidur pulas. Itu juga bersaksi. Cuman tidak ada yang muncul. Clear ya? Jadi mulai sekarang tidur pulas itu sadar. Cuma no appearance. No arising. Absence of things namanya. Makanya enak banget tuh kalau nggak ada yang muncul. Enak banget. Jadi paling enak nggak ada objek Mbak Judis. Nggak ada objek itu enak banget. Enteng. Iya. Karena yang membebani itu apa yang nampak kan? Lihat tagihan datang. Itu stres itu. Lihat tagihan. Berarti tinggal ditutup aja tagihan. Tapi di sini muncul tagihannya muncul. Lihat di HP tagihan kartu kredit di sini muncul. Oh saya nggak mau lihat, nongol di sini. Iya nongol. Ya pikiran seminggu. Gimana menghilangkan tagihan utang yang muncul di pikiran itu? Iya. Udah terbayang tuh, ntar gimana ya, ribet gitu. Makanya minum obat tidur, set. Wah gitu. Itu tidak sehat tapi. Jadi teman-teman, pengalaman tidur pulas adalah satu pengalaman yang membuat kita recovery. Sehat itu. Nah, ordinary people juga tidak bisa membantah pengalaman dream sleep consciousness. Dalam pengalaman tidur mimpi, kita semua membenarkan ini. Ada yang muncul. Ya terserah, ada yang muncul itu setan atau monster, bidadari, tapi mimpi gitu. Tapi saat mimpi itu rasanya real. Kira-kira Mbak Judis, saat kita mimpi, aku yang menyaksikan dengan yang disaksikan yang muncul, terpisah nggak sih? Iya Bang. Makanya mimpi itu salah satu makna batin. Ada pesan buat batin. Ada makna-makna simbolis tuh di situ. Ini kalau diulas lama juga tuh. Tapi kita teruskan ya teman-teman. Masuk lagi pengalaman ordinary people adalah waking state consciousness. Nah ini sekarang nih pengalaman terjaga. Ada yang muncul, oh kita sadar nih. Pikiran muncul, body, world. Ya kan sadar gitu. Tambahin dia di sini, digital. Itu. Again. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada saat kita waking state ini, kita berkesempatan menyadari sang saksi.
Kalau lagi mimpi kita nggak sadar sang saksi. Karena kita terlalu terfokus pada appearance yang muncul, objek. Makanya penting nih pembahasan The Witness ini. Penting banget. Ya. Kita terusin ya, Mbak Judis ya. Kita masuk kepada yang lebih advance, siapa? Awakening people. Nah, tadinya saya kasih nama extraordinary. Extraordinary kayak keren banget ya. Kita sebut aja orang yang sudah bangun. Dia sudah mulai terbiasa dengan meditative state. Seperti apa itu? Inilah kesadaran keempat. Sang aku, dia udah sadar sang aku yang ilahi. Ini namanya samadhi, turniya, tauhid, moksa, sang saksi. Orang yang sudah sadar sang saksi ini, dia bisa menyaksikan pengalaman jiwa. Ego, personalitas, kita tahu tuh. Kita bisa menyadari, menyaksikan waktu SMA kita putus pacar berkali-kali. Suka nongol tuh. Makanya ketika kita ketemu relasinya mantan, masih nongol. Itu yang belum move on, Bang. Belum move on. Belum move on. Belum bertaubat dia, belum bebas, belum hijrah. Hijrah pakaian udah Mbak, tapi hijrah soul belum. Jadi masih berdebar-debar tuh dengan mantan. Kita langsung ya, kita cepetin. Yes. Sang aku juga bisa bersaksi menyadari itu cosmic conscious. Jadi alam ini ada kesadarannya loh teman-teman. Itu saya suka nyebut pengalaman malaikat, hukum alam yang muncul. Jadi kalau saya lepaskan ini, ya, jatuh dia. Saya sadar terhadap ada daya tarik bumi. Kalau saya mikir buruk, saya sadar saya akan mengundang orang-orang aneh gitu, orang-orang buruk. Namanya law of attraction. Kalau saya ketemu orang, tiba-tiba saya kayak terintimidasi. Saya tahu frekuensi orang itu jelek. Getarannya terasa gitu. Nah, sang aku itu bisa menyaksikan itu sistem semesta. Kok bisa ya tanam toge hidup dia gitu, Mbak Judis? Kok bisa ya? Ada sistem yang bekerja di balik itu. Apa itu namanya? Hukum kausalitas, hukum sunnatullah. Itu bukan disepakati, itu emang ada. Nah, itu banyak. Kita wajib, Mbak Judis, mengenal setidaknya 10. Tapi 3 fakir kayak sok pintar gitu. Ada 20 yang mau dikenalkan itu. Banyak banget 10 aja nggak kenal kan. Tapi 3 fakir mengenalkan mau insya Allah 20. Pertama penyampai wahyu, Jibril kalau di agama. Mikail harus kenal tuh yang ngatur rezeki. Kan Mikail kan pengatur rezeki kan? Iya. Israel itu juga penting tuh Mbak Judis. Ini kayaknya udah pada lupa kan. Yang nyabut nyawa itu. Israel ya. Kenalan dari sekarang. Supaya nggak ngagetin. Terus Ridwan, Bang. Pak Ade senyum. Pernah ketemu sama malaikat Israel. Hampir. Waktu itu saya diceritain Pak Ade waktu di Kanada tuh. Wah, Bang Dame. Malaikat Israel datang. Untung sudah berlindung pada Allah gitu. Tertunda ya Pak Ade ya. Gimana Pak Ade? Bisa cerita sedikit Pak Ade? Boleh, saya coba lihat nanti Pak Ade. Jadi untuk dibantu Pak Ade. Ya. Nah,
Silakan Pak Ade, selamat malam. Malam. Malaikat Israel ya, ada ya Pak Ade ya? Sebetulnya sih bukan secara ini Bang, tapi perasaan aja. Itu karena kena GERD waktu itu naik ke dada. Jadi karena dingin, jadi naik ke dada. Kemudian ya pengaruhnya ya gitu kayak orang ya begitulah. Akhirnya ya kita ingat apa pelajaran-pelajaran dari Bang Dame, ya kita coba mengkontemplasi. Kita coba juga menyadarkan diri sendiri, terus kita coba terakhirnya ya udah pasrah lah gitu. Tapi ada rasa takut karena di Kanada kan saya nggak tahu ya di mana gitu loh. Nanti dikuburnya di mana kan gitu. Apa berdiri, apa tidur kan kita nggak tahu. Nah, Apa dijadiin abu ya Pak Ade ya? ya itu yang masih ini, yang masih bingungnya gitu. Nah kebingungan itu ya dijawab akhirnya enak sedikit gitu loh. Jadi udah mulai, jadi ada jalan aja lah kalau kita ini mau menghubungkan diri dengan yang Maha Kuasa. Nah keterhubungan inilah yang paling penting. Ini yang saya belajar di Bang Damai. Keterhubungan itu istilahnya. Ya begitulah kira-kira Bang. Makasih. Ya. Makasih Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade Jadi, sharingnya. karena terus terang waktu Pak Ade cerita, tapi kita waktu itu belum kita diskusikan gitu ya. Kenapa ini saya singgung teman-teman? Kita kan kita beriman pada malaikat. Iya. Kita perlu bersaksi juga pada malaikat-malaikat itu. Dalam bahasa agama gitu ya. Nah, cosmic consciousness ini, semesta ini sadar bekerja. Ya, itu hukum alam itu muncul, kita sadar. Nah, makin halus teman-teman sahabatku, ada kesaksian terhadap divine consciousness. Di Islam itu suka disebut nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kalau di Hindu suka disebut dewa-dewa. Jadi gunung itu ada yang jaga sebenarnya. Cuma kita belum semuanya bisa menyaksikan. Ya, belum semuanya. Kan Zoom ini kita terhubung 68 orang. Ini ada nih yang menghubungkan. Internet, listrik, aplikasi. Itu kan ada yang muncul gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi lebih detail nanti silakan ditekun. Sampai pada satu titik unity consciousness, ini namanya tauhid, ahad, hanya sang saksi. Nah, saya mau ajak ke buku Standing as Awareness, Mbak Judis. From Establishment to Collapse. Jadi, dari establish, nanti collapse gitu ya. Sang saksi, terus nanti ada yang berdiri tegak, ya. Sampai nanti kok nggak ada gitu ya. Yang muncul teman-teman tidak pernah bisa kita alami terjadi di mana-mana selain itu ada di kesadaran gitu loh Mbak. Iya. Apapun yang muncul itu tidak berdiri sendiri. Dia itu dialami di kesadaran. Apapun yang muncul itu tidak terjadi di luar kesadaran. Untuk alasan tertentu, sering kita berbicara sehari-hari, kita akan mengatakan, it's impossible, tidak mungkin pikiran nampil di luar kesadaran. Makanya tadi saya bilang, tiba-tiba perasaan cemburu nongol sendiri tanpa ada sang kesadaran, itu kan nggak mungkin gitu. Pikiran marah nongol sendiri. Kenapa kita hanya sadar objek yang muncul sebagai bentuk pikiran yang halus itu? Kenapa kita nggak coba menyadari penyaksinya? Ini kan hanya membalik perhatian, Mbak Judis. Iya. Supaya nanti standing as awareness.
Jangan standing as mind, standing as body. Mati sebelum mati, antal maut qoblal maut, mati sakjroning urip. Itu kita belajar supaya tidak standing as a body. Bukankah itu tujuan meditasi? Tujuan tafakkur. Itu tidak bisa dijokiin. Dan sekalinya nyelam ke situ, Bang. Kalau kata guru aku kan memang cuman ada satu jalan ya, nggak ada tiket pulangnya ya. Hanya one way tiket. Ya. Terus ya. Ya. Jadi tidak mungkin sebuah pikiran menampil di luar kesadaran. Itu nggak mungkin. Bahkan dalam pembicaraan sehari-hari, it is part of what we mean the thoughts, pikiran itu secara natural, ya dalam logika connecting to the mind or to a person local and separate awareness. Nah, ini kira-kira gini teman-teman. Jadi pikiran-pikiran itu muncul, itu nggak saling terkait loh. Jadi pikiran ini muncul, pikiran negatif. Saya sebenarnya sekarang udah menghindari pikiran negatif istilahnya, Pak. Tapi yang muncul aja. Makanya pengistilahan arising. Coba deh teman-teman. Coba mulai tidak lagi menempatkan pikiran itu kategori positif negatif. Coba. Pokoknya muncul aja. Susah juga ya. Susah juga keluar dari situ. Saya kadang suka nongol gini, kasih saran begini Mbak Judis. Kalau ada sesuatu masalah, kan itu kita sebut pikiran buruk kan. Saya suka ngasih mereka perspektif, itu sebut aja kurikulum. Kurikulum hidup. Jadi attitude-nya jadi beda. Kalau di Islam kan di Al-Quran suka disebut cobaan, ujian. Pikiran kejadian tadinya kita anggap negatif, kita bangkrut gitu, perusahaan bank. Saat itu kita belum bisa melihat itu hikmahnya. Tapi begitu kita kontemplasi, tadinya negatif, kita memberi label ke satu pikiran. Pada momen berikutnya, ternyata itu keseimbangan. Jadi tadi itu teks tadi mengatakan ini antar pikiran ini sebenarnya nggak ada kaitan. Keterhubungannya ada hanya pada sang saksi. Yang menghubungkan ada gambar 67 di layar laptop saya ini. Itu screen. Nah, itu analoginya teman-teman, pelan-pelan ya. Itu seperti kalau kita mimpi itu random, Mbak Judis. Kayak gak ada kaitan. Satu nongol masa SD, tahu-tahu nongol lagi kerja. Ini pernah gak mimpi random, teman-teman? Nggak ada causality di situ. Emang gak usah cari-cari. Makanya disebut arising aja apapun yang muncul. Ini nggak ada negatif positif ya Bang. Connectingnya itu hanya pada layar, pada sang saksi. Nah, malam ini yang mau ditegaskan di forum ini adalah semua yang menampil itu hubungannya kepada sang saksi. Bukan antar mereka. Coba Mbak Judis, gambar kita kan ini, kalau ditampilkan, ada 67 gambar kan itu? Iya. Gambarnya Mbak Judis dengan gambarnya Dami. Apa yang menghubungkan?
Bukan kausalitas habis gambar Mbak Judis baru damai. Itu nggak ada hubungan. Hubungannya pada layar. Jadi yang itulah sebabnya penting banget menyadari saksi, sang saksi. Karena dia yang menghubungkan semua yang menampil. Pikiran-pikiran nih teman-teman. Tidak pernah terpisah dari kesadaran, betul? Iya. Bahkan di dalam science fiction movie gitu. The same organic connection goes for all object of awareness, which can also be called arising. Nah, di sini dia bilang semua objek itu kasih nama aja deh arising. Jadi dapat istilah baru nih Mbak Judis. Kalau kemarin standing as awareness, apa itu? Wah, sebut aja si mantan itu yang muncul gitu aja namanya. Sesuatu rising muncul. Rising aja deh, sesuatu yang muncul aja deh. Nggak usah kasih label dia positif negatif. Ya, sesuatu yang muncul gitu. Karena nanti kalau kita mengatakan positif negatif, kayak kita cari-cari relasinya. Iya. Makanya ini revolusioner sebetulnya. Ya. Teman-teman silakan dirasa-rasain nanti biar kita lanjutan lagi standing as awareness versi 10 ya. Kita perdalam itu. Iya, yang ini saya mau masuk ke sini ya Bunda Judis ya. Boleh, silahkan. Kita coba, nah ketika kita fokus ke kesadaran, maka objek-objek kolaps. Jadi hilang semuanya. Iya, misalnya gini, kita lagi mikirin dosa nih. Dosa banget. Kayak ada banget kan dosa itu real banget ya Mbak Ade. Begitu kita bilang, la ilaha illallah, aku bersaksi, nggak ada ini. Yang ada hanya illallah. Mana ya dosa tadi ya? Nggak ada dosa lagi tadi. Ini kan kita menganggap gambar ini ada nih Mbak Judis. Ini dengan mudahnya gambar si Dame ini, itu saya ganti dengan ini. Pak Ade. Dengan mudahnya saya ganti sesuka-sukanya gitu pakai ini. Jadi nggak ada sebenarnya gambar yang ini tuh nggak ada. Yang ada itu layar. Ini mau dikatakan tadinya kamu pikir objek itu ada yang muncul, yang ada itu sang saksi. Ada nggak gambar ini? Dia kan muncul, arising aja, kan arising. Ya. Ini namanya arising, muncul aja dia. Yang ada dari tadi teman-teman itu bukan ngelihat Dame. Yang dilihat apa? Gambar kan? Ya, lebih keren inilah. Ya Bunda Jud, lebih keren ini ya. Iya Bang, udah kenal soalnya Bang. Jadi kalau kita misalnya berantem di WA gitu, kita stres. Oh, saya dari tadi ngeliatin layar HP. Kok saya terganggu ya? Oh, saya tutup ini. Oh, nongol lagi di sini experience, arising. Iya. Jadi tadinya objek pikiran ini established. Begitu kita sadar pada the witness, dia collapse. Itulah menurut saya. Tapi sekali lagi jangan dijokiin. Jangan kata Bang Damin. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Enggak ada semua ilah ini. Enggak ada itu. Kecuali apa? Bisik-bisik aja Mbak Judis. Kecuali yang bersaksi itu yang ada. Iya.
Fisik juga ya Bang ya. Tapi memang nggak bisa diwakilkan sama sekali ya Bang ya. Karena ketika kita merasakan hal itu dan kita juga nggak bisa menceritakannya Bang. Tapi eh, ketika ada orang nih Bang ini ya, sebelum Bang Damai melanjutkan, sebelum orang gitu merasakan hal ini gitu loh Bang. Apa sih yang membedakan untuk kita tetap standing as awareness, tapi kita juga bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tidak terlalu melangi terus gitu loh Bang gitu. Karena kan kalau misalnya tadi Bang Damai bilang, apa sih dosa itu gitu. Pas kita lagi mikirin, aduh ini dosa. Tapi tiba-tiba ketika kita kembali kepada sang penyaksi itu sendiri gitu kan, itu hilang. Yang tadi yang menjadi yang semuanya yang sudah berdiri juga ternyata yang semua tampil juga hilang semua gitu loh Bang ya. Jadi itu kan banyak yang belum mengalami itu merasakan, saya dulu lagi saya belum mengalami sekali gitu Bang, saya merasakan bahwa jadi nanti kalau misalnya ini saya harus gimana gitu, hidup saya harus seperti apa gitu. Waktu belum menyaksikan, padahal setelah kita mengalami sendiri itu ya hidup itu tidak berubah, hanya kita sekarang lebih merasakan bahwa hal yang semua yang datang itu adalah hanya tampilannya aja gitu ya Bang ya. Itu kan yang bisa membedakan ya. Tapi nah untuk yang belum mengalami Bang, ketika dia bicara nanti saya harus gimana kalau saya udah mendapatkan itu, atau bagaimana cara indikasinya apa gitu loh Bang untuk mendapatkan. Itu sebabnya Mbak Judis. Kenapa ini kita bahas the witness ini? Iya. Karena kita sudah establish fokus perhatiannya pada objek arising yang muncul. Bentuknya kan saya sudah kasih tahu. Yeah. Realitas fisik. Apa sih tujuannya kalau kita meditasi menyendiri? Kan tujuannya kalau dalam konteks cerita Musa, hai Musa, tinggalkan kedua terompahmu. Nah itu dia. Terompah itu adalah pijakan kesadaran. Apa itu? The body and the mind. Kita kalau lagi duduk diam, kan itu. Makanya kita dikasih supaya ingat, kita dikasih pengalaman tidur pulas. Saat kita tidur pulas, nggak ada yang muncul kan? Ya. Apa yang tetap kalau kita tidur pulas? Napas. Napas. Berpeganglah pada itu cara pulang loh. Iya. Napas itu cara langsung untuk pulang. Tanya semua guru meditasi. Itu langsung. Ya ini teman-teman bisa ditonton ulang nih YouTube-nya nih. Harus. Ya hitung-hitung Pak Yodi viewernya biar banyak lah gitu. Harus ditonton ulang ya, benar Bang. Karena teman-teman sekali lagi nggak bisa dijokiin. Tapi tujuan saya menampilkan the witness from establishment to collapse. Jadi selama ini kita menganggap appearance itu real banget gitu. Jadi kalau kita punya masalah tuh rasanya bener banget ya Bang, besok tuh nggak akan hilang. Kayaknya ini baru sebulan hilangnya. Karena kita tidak menyadari the witness. Yeah. Coba nih teman-temannya, kita tiap hari berdoa nih. Ini kita berdoa nih tiap hari. Asyhadu alla ilaha, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, kan gitu. Yeah. At-tahiyatul lillah mubarakatuh sholawat ya kan Pak Adik tiap hari ini kita. Ini tiap hari ini kita ulang-ulang sebagai afirmasi.
Nah, bayangkan kalau kita sudah sadar si sang saksi, the witness, maka begitu kita ungkapkan secara verbal kata-kata ini, Islam beneran Islam, damai. Ya. Kan syaratnya Islam apa? Bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nanti pertemuan berikutnya tuh asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita detailkan. Ini kembali dulu deh sadar pada yang bersaksi. Ya. Jangan pada ilah saja. Karena kalau kesaksiannya begini, Pak Adik lagi sakaratul maut, la ilaha. Itu repot tuh. La ilaha. Harusnya makanya di tarekat jangan tanggung, harus illallah, illallah, illallah. Tiba-tiba lagi mau meninggalkan ditalkin la ilaha, sampai la ilaha aja. Itu kan guyonannya para kiai gitu. Padahal bukan masalah kata-kata sebetulnya. Itu kan masalah perhatian saya kemana Iya. saat sakaratul maut. Coba saya kaitkan dengan syahadat ya. Yang tadi kita bahas versi Vedanta ya. Kita coba pakai cara Islam. Cara filosofi Islam. Boleh ya Bunda Jenis? Ya, silakan Bang. Nah, sang aku kita tidak bisa bantah dalam direct path. Ya, kita sadar aku itu badan, betul? Iya. Iya kan? Meskipun ini tipuan, udah rame-rame kita menganggap diri kita badan kan gitu. Nah, melalui badan sang aku menyaksikan objek yang fisik. Ini yang disebut the world tadi ya. Itu melalui mata kita bersaksi terhadap warna, bentuk, gerak, cahaya. Melalui telinga kita bersaksi segala jenis suara-suara. Melalui hidung kita bersaksi segala jenis aroma. Melalui lidah kita bersaksi terhadap segala jenis rasa, manis, pahit. Melalui tangan kita bersaksi terhadap tekstur kasar, halus. Melalui kulit kita bersaksi cuaca. Clear ya? Jadi ini masih ada dualitas. Aku melalui body bersaksi terhadap. Ketika kita matikan panca indera, nah ini yang belajar mati sebelum mati, melalui meditasi, kita mulai melalui indera batin, kita bersaksi terhadap objek-objek batin kan? Khayal gitu. Objek itu, ini saya kasih kategori ini di Suwaguru dibahas nih. Gambar-gambar, betul? Iya. Ya, namanya memori kan nunggu, keingatkan ada makna individu. Kita melihat ada diri kita yang personal. Gue adalah ini, gue itu. Ada juga makna kolektif. Kita sadar terhadap, kalau lihat lampu merah, di pikiran kita berhenti. Aduh, nggak enak ya, nanti kita agak aneh. Itu big others namanya itu ya. Ini kalau kita urai banyak nih penjelasannya ya. Ada juga kita lihat makna dogmatik yang sumbernya dari agama. Ini neraka, ini surga, ini iman. Banyak banget itu koleksinya di mind kita. Sampai ada makna-makna hakiki yang tersingkap ini seperti hukum-hukum universal, ya kan? Lalu begitu kita melepaskan dua terompah ini, body and mind, kita mulai sampai ke lembah tua. Hening, silent, disinilah kita menyaksikan kedamaian, ya enggak? Kedamaian. Ini Asmaul Husna ada di sini nih. Nah, akunya masuk lagi dari kolbu sampai ke puncak kepada roh. Roh itu deril penyaksi yang sadar pada dirinya. Wujud itu sendiri. Nah, itu yang disebut. Allah. Ya Allah sendiri. Nah, sampainya kita pada pengalaman ini, itu diekspresikan asyhadu alla ilaha illallah. Ini semua jadi hilang nggak? Hilang semua, kolaps. Tadinya ini kan kalau kita pakai body kan ini establish. Ya. Tapi begitu kita sampai kepada the witness, ini jadi kolaps.
Nah, terus ini apa nih semua nih begitu kita beralih lagi ke ciptaan. Ini semua adalah utusan Allah. Nah itu. Makanya nanti Mbak Judis, begitu kita sampai kepada the witness, sang saksi, kita mulai menampil keciptaan. Tapi seluruh alam semesta ini sudah kita lihat sebagai cinta, utusan-utusan Tuhan. Ya, jadi sahabat-sahabat, malam ini, ya ini sudah kemana-mana nih ya, saya ingin menekankan ya the witness itu from establishment, tadinya kita anggap objek itu solid, begitu kita sadar pada the witness itu collapse, disappear. Contohnya apa? Pada waktu tidur pulas, cuma saat tidur pulas kita nggak full the witness-nya. Tidur pulas. Jadi penyaksi Waktu, itu, Bang, jadi setelah menyampaikan ke penyaksi itu syahadat ya Bang ya? syahadat yang sebenarnya. Yang syahadat yang sebenarnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita belum bisa merasakan penyaksi itu, ya kita bisa dikatakan kita belum bersyahadat ya Bang ya? Atau belum gitu Bang? Ya, syahadatnya masih yang tadi dari body masih di situ. Iya. Ya, tapi itu juga memang perjalanan ya Bang ya untuk ya nggak kita salahkan. ya. Nggak itu. Makanya kan the degree of witness. Jadi teman-teman malam ini nih Bang Damai men-challenge kita untuk menilai kita udah sampai mana nih gitu. Intinya kita sendiri yang tahu ya Bang ya. Tidak bisa Bang Damai menyampaikan bahwa kita nih udah sampai mana gitu, harus kita sendiri yang mencari, dan itu sebabnya Bang Damai minta dilihat lagi, ditelaah lagi dan dilihat lagi YouTube-nya biar Kang Yodi dapat juga rezeki. Tapi gini Bu Judis ya, jadi ini adalah kontemplasi kita masing-masing untuk bisa membuktikan itu langsung. Forum ini kan bukan debat, bukan mana paling benar. Itu nanti kerja pikiran. Kalau sahabat-sahabat yang hadir di sini sudah betul-betul ngeh dengan the witness, itu mengiyakan kok ini. Dan the witness itu pada waktu badan ini berakhir, sang saksi masih bersaksi loh. Itu yang saya cerita waktu saya mati suri umur 7 tahun itu. Oh, bersaksi aku bukan badan gitu. Jadi jelas ya Bang, itu bukan badan. Aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Cuman menerangkannya masih susah. Belum ngerti waktu itu. Sampai belajar, ngalamin lagi 2008. Nah, sekarang mulai dibagi ke teman-teman. Ya. Nah, terima kasih Bunda Judis ya. Silakan kalau ada yang mau kita pertajam, mari sama-sama belajar. Teman-teman, bila ada yang mau bertanya sama Bang Damai untuk mendalami apa yang sudah Bang Damai sampaikan, silahkan gitu. Tapi sambil menunggu nih Bang, takut saya lupa nih. Tadi Bang Damai menyampaikan bahwa mimpi itu adalah makna batin Bang. Gitu. Apa sih yang dimaksud mimpi itu makna batin, Bang? Iya, jadi mimpi salah satu kehadiran petunjuk pada individu. Individu, saya menggunakan kata individu. Kenapa saya nyebut individu? Bukan sang aku ya, bukan the witness. Ada the-nya ya, bukan a witness. The witness. The witness itu adalah the only one. Nah, pada saat kita bermimpi, kita menyaksikan form-form imajinal. Bukan hanya thoughts, gambaran, tapi juga ada perasaan yang hadir di sini. Jadi itu membawa pesan buat perjalanan individu kita. Misalnya kalau kita mimpi melihat orang tua yang sudah meninggal, ya saya suka bilang, ya makna sebenarnya kamu kangen aja, saya bilang gitu, kangen.
Makanya Tuhan menampilkan sosok itu dalam ruang mimpi. Karena dia nggak, padahal sebenarnya lihat fotonya aja bisa gitu. Jadi pada waktu kita melihat foto orang tua kita kangen, bisa itu. Cuman kan orang menganggap, kan teman-teman, pada waktu kita melihat foto, kita bisa menangis loh, meneteskan air mata loh. Sementara saat dia hidup, ada di samping kita, biasa aja. Nah, yang seperti ini yang perlu pelan-pelan diselidiki. Dan saya ingin teman-teman atau saya berbagi, ini sebetulnya kalau ditelaah kitab suci, hadis-hadis, ungkapan-ungkapan para wali, itu bicara hakikat-hakikat seperti ini. Iya. Kang Abu ada nggak di sini? Ada ya, masih di situ. Pak Udah Abu, keluar. ayo dong ramaikan nih. Kayak gini Bang. Tadi Bang Dame menyampaikan bahwa ini makin membuka, sebenarnya ini juga sebuah clue yang dibukakan sama Bang Dame. Tadi bagus banget sih Bang Dame menceritakan orang yang tidak bisa melihat, orang tunanetra ya Bang ya. Ternyata mempunyai ini juga ya Bang ya, dia mempunyai sesuatu yang menampil juga gitulah Bang ya. Ya, di ruang batinnya. Di ruang Misalnya batin. Putri yang apa ya? Aryani. Dia Aryani. Dia kan buta kan, tunanetra. Tapi itu menurut saya itu anak itu bijak gitu. Kata-kata dia itu powerful banget. Ya, betul Bang. Padahal kan tidak Karena ada dia langsung komunikasi dengan the witness. ya. Hatinya kan. Mau sampai Simon Paul aja itu kasih golden buzzer. Iya, iya, Karena iya. Simon itu juga dia mengikuti intuisi dari hatinya. Mbak Yana kayaknya resen ini. Baik Bang, ini udah ada satu pertanyaan nih dari Mbak Yana. Mbak Yana silahkan ya silahkan. Selamat Ya, malam. Assalamualaikum. salam, makasih kesempatannya. Bang Dame mungkin kalau boleh ngehubungin sama, pernah juga ya banyak sih ya kalau Rupert itu di YouTube-nya, bagi saya itu sesuatu banget gitu ya, bahwa kita tuh sebenarnya tidak bisa memilih pikiran kita gitu ya. Kalau mau dihubungkan dengan chapter 9-nya Greg Goode ini seperti apa? Kalau tadi misalnya mengikuti prosedur atau kepahaman metodenya Bang yang udah diangkat Bang Dame itu ya, mengenai Turiya itu ya. Apakah berarti ketika kita standing as awareness memang itu bisa terbukti juga ya, pikiran kita tidak bisa memilih pikiran kita, tetapi orang-orang yang udah standing itu pikirannya hanya mencakup 4 tadi itu gitu ya. Dia bisa menyaksikan, berarti lintasan pikiran, perasaan, emosi, dan memorinya, dia menyaksikan aja mungkin ya tanpa menjudge. Lalu yang kedua itu berarti dia mengerti hukum alam gitu ya, kepahaman itu yang muncul gitu di benak, dan divine dan unity itu ya pastinya yang ilahi aja gitu. Jadi pikiran-pikiran yang muncul itu juga beda pasti dengan kategori ordinary people. Itu bisa dijelasin atau dieksplor lagi nggak Bang? Ya, oke, Mbak Yana, terima kasih. Terima kasih Mbak Yana. Mas Ini sebenarnya yang saya share ke teman-teman, ini kalau di kuliah filsafat, kita itu terbiasa meneliti realitas itu begitu cermat gitu. Ya, kayak tadi gitu. Orang awam kan, ordinary people itu terbiasa menyaksikan melalui panca indera kan? Clear ya? Tapi mereka itu menganggap objek-objek fisik itu berdiri sendiri. Padahal kalau kita
bermeditasi, duduk diam hening, maka semua arising yang muncul itu semua bentuknya gambar-gambar di mental kan, Mbak Yana. Dan pada waktu kita mulai mahir menyaksikan objek-objek pikiran itu yang muncul di benak kita itu, orang awam masih suka mengkategori baik, buruk, baik, buruk. Itu jangan kita salahkan juga. Tapi kalau kita mulai terbiasa memberi label apapun yang muncul di benak kita, jangan kasih kategori baik buruk dulu. Ya enggak? Supaya kita tidak attached to, tidak terjebak pada satu objek pikiran itu. Itu ya. Nah, lalu tadi Mbak Yana bilang, aku sudah mulai ngeh gitu, sudah mulai bersaksi terhadap hukum-hukum alam. Kan itu kan makin gak ada bentuknya tuh. Kalau 2 HP saya itu saya dekatkan, nyalain Bluetooth, pindah lagu gitu. Seperti saya sekarang kan bisa mendengar suara teman-teman, itu saya pakai headset. Pakai headset saya. Jadi kita mulai menyadari ada objek-objek yang bekerja di balik, nggak nampak secara fisik, tapi kita menyadarinya, menyaksikannya. Itu melalui kontemplasi yang lebih dalam. Itulah hukum-hukum semesta kalau dalam konteks makrokosmos. Tapi kalau dalam konteks tubuh kita, Mbak Yana, ini ada sistem di sini. Deepak Chopra itu dalam bukunya The Book of Secret, karena dia seorang dokter, itu mengatakan tubuh ini cerdas gitu. Tubuh ini punya kecerdasan. Kalau enggak ini kan teratur nih. Kalau ada pegal-pegal itu tubuh lagi ngasih tahu tuh kecerdasan tubuh. Di sini nggak balance loh gitu. Tubuh ini punya kecerdasan. Itu kalau direlasikan dengan makro, itu kesadaran terhadap cosmic consciousness, atau dalam diri kita di microcosmic consciousness gitu. Ya enggak? Di 3 fakir itu Mbak Yana nanti tonton ya. Itu kita sudah mengupas ada 11 hukum. Ya, hukum. Hukum Taurat. Hukum tabur tuai termasuk. Nah, sebetulnya yang menggerakkan hukum-hukum ini, kita mulai pelan-pelan itu apa ya, kan gitu. Disitulah muncul divine consciousness-nya. Kesadaran ilahi, nah di agama suka disebut nama-nama. Saya mengagumi orang-orang yang bisa akrab dengan hewan. Apakah itu dogi, kucing, ataupun. Tapi kalau yang religius kayak gitu, Mbak Jodis, wah haram, wah itu stres lagi gitu kalau dari situ. Iya mana, saya suka aja. Ribet banget, iya kan? Ya kalau sudah begitu kita nggak bisa masuk lagi deh pembahasan yang lebih koneksi antara pengasuh dengan hewan peliharaannya. Iya, iya, iya. Karena hewan peliharaannya itu nggak ada trik, Mbak. Dia nggak ada trik. Iya, iya, iya benar, Mbak. Tapi saya itu benar-benar itu apalagi saya suka lihat juga di postingan di Instagram, dia itu koneksinya pada singa loh. Ya itu Bang, saya juga kagum Bang sama singa sama ular. Itu kan ada yang menghubungkan tuh. Bisa nggak kita bersaksi pada itu? Atau kalau belum bisa ke situ, hubungan ibu dan anak deh, Mbak Judis. Ya, betul. Ini kok tektokannya masuk nih, karena sudah saling bersaksi terhadap apa yang dimau oleh ibunya, anaknya, suami, istri, kakak, adik. Nah, sampai kepada Mbak Yana, itu kan sudah divine name itu.
Kita bersaksi terhadap yang bersaksi itu. Baru kolaps semua objek. Nah, itulah yang dialami kalau dalam konteks turiya saat samadhi. Samadhi. Ya deh, samadhi ya. Turiya, tauhid, moksa, sang saksi. Nah, kalau kita kaitkan dengan tradisi Islam ini yang saya kasih tahu itulah asyhadu alla ilaha illallah. Bukan hanya pernyataan verbal, tapi realization. Tapi kita nggak bisa menolak ada di mind kita itu ada lapisan-lapisannya kan? Kalau di psikologi, Gustav Jung misalnya itu nyebut ada mind, conscious mind, pikiran sadar, ada subconscious mind, alam bawah pikiran bawah sadar, ada unconscious mind. Nah, turiya itu namanya supra consciousness. Itulah the witness, sang saksi terhadap semuanya. Nah, jadi malam ini dialog kita lagi belajar bersama, termasuk saya. Tapi buku Standing as Awareness ini memang uraian-uraiannya itu datang dari kesaksian yang, dari sang saksi itu. Al-Quran itu sebetulnya itu, hanya bahasanya itu banyak perumpamaan, banyak kisah. Nah, kalau kita, diceritakan Nabi Musa maksudnya apa ya? Diceritakan Fir'aun maksudnya apa ya? Masa kita hanya fokus pada sejarahnya dan kita juga nggak bisa verifikasi secara akurat? Fokus di situ. Kenapa kita nggak fokus kepada di balik itu apa sebetulnya yang mau kita saksikan? Jadi Padahal udah jelas ya Bang ya di Al-Quran juga ya. Iya, Mbak Judis bikin lagi lah bulan depan. Iya, pasti Bang. Awareness yang ke-10. Gitu. Iya, pasti Bang. Pusing-pusing deh teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman ini pusing tapi datang lagi karena memang semua ini memang jalannya harus seperti ini ya Bang ya. Karena ketika kita siap guru datang, nah teman-teman di sini bersabar aja untuk kita mendengarkan dari guru-guru yang kita hadir di sini, terutama Bang Dame ini yang hadir selalu yang membukakan secara vulgar sebenarnya apa yang kita butuhkan gitu. Ya Mbak Yana, terima kasih sama-sama. Bang, ini ada satu lagi pertanyaan nih Bang ya. Katanya begini Bang, kurang lebih ini panjang sekali tapi kurang lebih seperti ini Bang. Apa sih sebetulnya yang kita cari setelah kita mendapatkan satu kesaksian itu Bang, sebagai sudah mengenal sebagai penyaksi itu, apa ini? Ya jadi apa namanya? Apa yang kita dapatkan, apa yang diuntungkan setelah kita mendapatkan itu, gitu loh Bang. Ini kalau dia seorang ibu, begitu lihat calon mantu, langsung dia saksikan semuanya kan. Kalau kita terbiasa menjadi sang saksi, bahkan kita bayangkan kita bisa menyaksikan hukum-hukum semesta yang bekerja. Sebelum kejadian, kita udah saksikan di alam pikiran. Kita bisa memilih mengubahnya, atau kita surrender ridho. Atau waktu nanti pilpres, ada WA-WA yang masuk, kita tidak hanya menyaksikan kata-kata yang muncul di WA. Tapi niat orang itu posting WA-nya itu kita bisa saksikan. Bukankah kita kalau sudah bisa sadar pada sang saksi, kita seperti cahaya yang terang. Seperti kalau perumpamaan Al-Quran, cahayanya lebih terang dari 1000 bulan. Kalau kita cuma kesaksian kita pada realitas jasmani, body, nggak menyaksikan yang di pikiran, ya suka ketipu. Kan ada tuh di telepon ini dari bank, tahu-tahu ditanya PIN-nya. Akhirnya jebol 50 juta gitu.
Ya banget tuh Bang. Jadi kita akan, kalau pakai istilah Al-Quran, kita jadi bertakwa menjalani aktivitas sehari-hari. Takwa apa? Eling lan waspodo. Alert. Ya Bang, dan kalau kita sudah mencapai itu, kita kan masih tetap ya, jiwa kita sebagai manusianya itu tetap masih peran kita sebagai manusianya itu tetap ada. Tapi yang saya rasakan memang lebih bahagia karena kita lebih bisa menerima semua realitas yang hadir pada diri kita gitu ya Bang ya. Walaupun kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya, selalu realitas itu datang ketika yang tidak diharapkan itu datang. Ya ada dulu lah Bang ya, jeduknya kayak gimana ya, ketamparnya gimana gitu. Tapi ketika kita benar-benar surrender, saya menyaksikan, saya sebagai penyaksi melihat bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya memang hanya datang dan pergi gitu loh Bang ya. Rising. Muncul aja. Muncul, pergi lagi, muncul, pergi lagi gitu. Ini Bang, saya mau sedikit sharing experience saya yang baru berapa hari yang lalu nih Bang ya. Saya pergi ke Bali gitu. Pas mau pulang dari Bali, saya biasanya pergi memang cuma one way ticket Bang. Nanti di sana saya cari lagi, kan disesuaikan kapan saya mau pulang. Begitu saya mau pulang Bang, tiba-tiba tiketnya itu naik Bang setinggi-tingginya gitu loh Bang. Yang nggak masuk akal, 10 kali lipat lebih sampai 12 kali lipat Bang. Itu kan saya nggak mungkin pulang gitu. Tapi kemarin saya agak ada perasaan yang dek, dan saya bersyukurnya Bang, saya udah mengenal ini standing as awareness Bang, itu membantu banget. Begitu dek itu kesel, oh enggak, ini pasti ada pesan dari si saksi ini yang memang saya harus tinggal di sini dan pasti ada sesuatu kenapa saya harus tinggal di sini. Gitu. Begitu saya menyadari itu, hanya berapa waktu sesaat aja itu udah benar-benar nge-recovery feeling saya. Saya kan harus tinggal sendirian gitu di rumah yang sendirian, anak saya udah pulang gitu Bang. Itu udah rasanya udah kayak gimana, bayangin aja sendirian gitu di satu villa yang tidak saya kenal. Itu kalau saya berpikirnya tidak berpikir pada standing as awareness ya Bang ya. Itu saya udah benar-benar udah nangis dan muntah darah lah Bang gitu kan. Tapi saya ternyata menyadari itu hilang tuh Bang, rasa takut, rasa ngeri. Waktu saya takut sama apa sih? Takut sama setan tuh apa sih gitu kan. Jadi Bang itu ternyata, oh Allah memberikan realita yang hadir ke saya, ini supaya praktek. Saya saya selama ini saya bilang saya tidak takut dimanapun saya berada, saya bersama Allah gitu kan. Karena Allah itu yang menyaksikan langsung itu ya Bang ya gitu. Penyaksi itu. Saya tuh langsung pikir, it's only arising. Sekarang ada istilah baru, only arising ya. Iya, it's only arising gitu. Dan itu cuman come and go gitu. Besokannya nggak ada tuh Bang yang saya khawatirkan kemarin gitu. Kemudian nunggu sampai akhirnya waktunya cukup. Oke. Saya lihat lagi perjalanan saya. Hari ke-1 saya ada kejadian ini, kedua ini, ketiga ini. Suruh ini toh gitu. Dan saya ngerasa Allah itu bukan iseng. Kalau enggak kan Asmaul Husna nambah 1 ya Bang ya. Allah Maha Iseng gitu. Jadi saya paham. Jadi hari ini Bang Damai menyampaikan ini buat saya benar, ini untuk kehidupan, ngadepin realita. Ya. Semua yang ya. Betul itu Bang. Jadi itu terima kasih banget Bang untuk selama ini. Makanya kenapa saya jatuh cinta banget sama buku Standing as Awareness ini Bang gitu. Jadi memang setiap kali kita tidak luput dari rising itu ya Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya Bunda Judis ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah ketemu lagi ya. Oke Bang, kayaknya sekarang waktunya sebenarnya kalau udah ngobrol begini sama Bang Damai kan rasanya kita masih pengen banyak lagi ya teman-teman, dan rasanya waktunya memang kita waktunya untuk mengendapkan dulu
Dan kontemplasi malam ini semoga semua menjadi manfaat untuk semua. Dan kita berjumpa lagi di bulan depan dan waktu yang sama bersama Bang Dame. Tapi nanti kalau misalnya bersama guru-guru yang lain, pastinya setiap minggu malam kita berkumpul kembali di sini. Tapi dengan Bang Dame kita ketemu 1 bulan lagi. Terima kasih Bang Dame untuk ilmunya malam ini, dan terima kasih teman-teman. Salam bahagia selalu. Semoga kita selalu berkontemplasi. Terima kasih juga Pak Ade, terima kasih Iya, terima kasih Kang Yodi, terima kasih Bu Yana, semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih Bang Dame sekali lagi.